diprovokasi oleh gerakan fleksi, ekstensi, dan 3 dimensi ekstensi. Oke. Kemudian dari shoulder sendiri. Nah, shoulder regional screening-nya adalah abduksi elevasi. Oke. Kemudian ketika abduksi elevasi, kita perhatikan juga apakah terprovokasi pada gerakan tertentu. Contoh, abduksi elevasi, ya, nyerinya makin kerasa. Kemudian bisa nggak kalau dia megang leher, kemudian dia megang di belakang punggung, nah, itu juga masuk atas scratch test, karena kita curiganya nanti ke frozen. Oke, jadi abduksi elevasi yang kita perhatikan ritmenya, gerakannya, kemudian apakah ada kecurigaan atau mengarah pada frozen shoulder, atau shoulder instability, atau shoulder impingement. Nah, ini harus diingat. Ini harus dihafalin malah. Ini harus hafal ya. Kalian oh, by the way, slide ini cuma slide kumpulan dari slide sebelumnya. Tapi di e-learning nggak bisa diupload karena terlalu besar, jadi nanti dikirim ke email. Tolong ingetin saya ya di WhatsApp, siapa aja lah. Ridwan aja nanti ingetin. Kemudian, ini harus dihafalin. Oke. Apakah scapulohumeral rhythm? Scapulohumeral rhythm merupakan gerakan atau ritme pada pola gerak di shoulder, terutama tulang humerus dengan scapula. Bagaimana cara menjelaskannya? Kalian mulai dari range. Ketika 0 sampai 30 derajat, itu mulai ada gerakan pada humerus, tapi scapula masih posisi diam atau sedikit adduction, aduksi. Pada range 30 sampai 60, mulai terjadi gerakan proporsional antara humerus dibandingkan dengan scapula sebesar 2:1. Berarti humerusnya 60 derajat, scapulanya mulai gerak 30 derajat. Oke, kemudian pada gerakan abduksi 60 sampai 120, itu terjadi gerakan humerus eksternal rotasi secara sinergis atau bertahap sebesar 90 derajat. Kenapa? Untuk menghindari benturan antara kaput humeri dengan akromion. Nah, sementara proporsional antara humerus dengan scapula tetap 2:1. Berikutnya, pada gerakan overhead 120 sampai 180 derajat, gerakan proporsionalnya masih tetap 2:1. Nah, tapi pada range ini atau overhead movement, mulai terjadi gerakan pada intervertebral joint serta costa pada akhir range of motion. Jadi, peran yang harus kalian perhatikan ada scapula, ada humeral, kemudian ada eksternal rotasi dari humerus pada range 60 sampai 120. Pada 120 dan 180 itu mulai ada aktivasi pada gerakan scapulotorakal, intervertebral joint, dan costa. Gampang. Ini harus dihafalin ya. Kemudian scapular force couple belum sampai sedetail ini, tapi kalian harus tahu juga per ototnya. Jadi nanti pertanyaannya adalah, misalkan otot upper trap, fungsinya apa? Ketika abduksi, otot apa dulu yang bekerja? Oke, pada range awal itu deltoid dulu yang mengangkat, setelah itu upper trapezius, kemudian middle trapezius, lower trapezius, dan rotator cuff. Itu otot yang membantu ketika abduksi shoulder. Otot yang menstabilisasinya, yang pertama ada serratus anterior bagian upper fiber, kemudian ada levator scapula dan rhomboid, kemudian di akhir ada serratus anterior bagian lower. Oke, berikutnya setelah regional screening, kita masuk ke review of system dan red flag. Red flag ini yang sering keluar itu biasanya ada kondisi di tabel ini ya. Kalau untuk cervical dan shoulder, paling sering, selain kalau fraktur kalian udah tahu ya, ciri-cirinya berarti ada
accident sebelumnya, kemudian ada bengkak. Bengkak itu udah ciri khas banget. Kemudian kalau central cord lesion berarti ciri-cirinya ada gangguan pada sistem urinari. Biasanya nggak bisa menahan buang air kecil atau bahkan nggak bisa merasakan ketika buang air. Oke, kemudian pankoas tumor. Pankoas tumor ciri-cirinya umurnya biasanya laki-laki, usia 50 tahun, dan merupakan seorang perokok aktif. Biasanya rokoknya berat. Gitu. Nah, ini ciri-cirinya dia ada nyeri, rasanya tuh kayak nyeri kebakar sampai ke area nervus ulnaris. Oke, ini keywordnya ya. Perhatikan keywordnya. Kalau pankoas tumor berarti ada nyeri terbakar sampai ke nervus ulnaris. Area nervinanya itu ulna. Oke, kalau septic arthritis biasanya ciri-cirinya adalah nyeri pada area lokal di antara sternoclavicular joint. Kalau septic arthritis pada acromioclavicular joint. Oke, berarti di dekat di dada bagian atas dekat leher. Keywordnya berarti di sternoclavicular joint. Berikutnya myocardial infarct. Oke, myocardial infarct ciri-cirinya adalah chest pain. Nyeri dari dada tembus sampai ke punggung. Kemudian bisa disertai rasa burning atau rasa kebakar. Kemudian rasanya ketika narik napas tuh berat gitu. Oke, itu ciri-ciri dari myocardial infarct atau angina pectoris. Oke, angina pectoris juga sama, cuma yang membedakan itu angina pectoris itu ada yang